Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang hukum Newton. Ada 3 buah hukum Newton nanti. Hukum Newton pertama, hukum Newton kedua, dan hukum Newton ketiga. Kita bahas satu persatu. Hukum Newton pertama, jika sebuah benda berada pada kecepatan konstan, maka dia akan cenderung mempertahankan kecepatannya apabila jumlah gaya yang bekerja padanya adalah 0. Resultan gaya bekerja padanya adalah 0, maka kecepatannya akan tetap konstan. Di sini yang dimaksud kecepatan konstan itu artinya besarnya konstan, arahnya juga konstan. Besarnya tetap, arahnya juga tetap. Misalkan besarnya 5 meter per sekon, arahnya ke kanan. Tetap terus gitu ya. Tapi kalau besarnya tetap 5 meter per sekon, arahnya nanti ke kanan, kemudian ganti ke kiri, kemudian lurus, maka dikatakan kecepatannya tidak konstan. Besarnya aja yang konstan, tapi arahnya berubah-ubah, sehingga kecepatannya tidak konstan. Atau sebaliknya, arahnya tetap ke kanan terus, tapi besarnya berubah-ubah. Kadang 5, kadang 10, kadang 3, maka dikatakan kecepatannya tidak konstan. Kemudian yang kedua, resultan gaya yang bekerja padanya itu adalah 0. Itu bukan berarti tidak ada gaya yang bekerja pada benda. Ada gaya lebih dari 1 yang bekerja pada benda, kalau dijumlah hasilnya sama dengan 0. Nah, gitu maksudnya. Atau tidak ada gaya sama sekali pada benda, maka ya 0 resultannya. Kemudian gaya ini hanya bekerja pada benda saja ya, bukan termasuk gaya internal. Nah, dari ini kita bisa katakan bahwa kecepatan sebuah benda itu konstan ketika resultan gayanya itu 0. Atau sebaliknya, jika resultan gayanya 0, maka kecepatan benda itu adalah konstan. Nah, ini adalah hasil dari hukum pertama Pak Newton. Kita jabarkan ini, jadi sebuah benda cenderung mempertahankan keadaan awalnya. Bila semula dia diam, maka dia diam. Tapi bila dia semula bergerak, maka dia cenderung tetap bergerak. Dengan catatan gaya yang resultan gaya yang bekerja pada benda adalah 0. Nah, sifat ini yang disebut sebagai sifat inersia benda. Secara matematis bisa ditulis sigma F sama dengan 0. Artinya benda tersebut punya 2 kemungkinan, bisa diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, ini contohnya sebuah mobil membawa tangga di atasnya. Begitu mobil dihentikan, tangganya cenderung bergerak ya, karena dia sudah terlanjur bergerak tadi. Orang naik mobil balap ini juga gitu. Nah, orang naik mobil, begitu mobilnya ditahan oleh tembok berhenti, dia cenderung tetap bergerak ke depan. Nah, orang naik motor ini juga sama kejadiannya. Nah, begitu motornya ditahan berhenti, orangnya masih cenderung bergerak ke depan. Ini adalah sifat-sifat inersia dari sebuah benda. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan hukum Newton, kita cukup menggunakan 2 langkah saja. Yang pertama, menggambar diagram bebas benda. Yang kedua, menerapkan hukum Newton. Nah, contohnya ada sebuah benda 100 Newton tergantung pada langit-langit, diikat sebuah tali, yang satu bentuk 30 derajat, tali yang kedua bentuk 60 derajat. Untuk menyelesaikan ini, berapakah tegangan pada masing-masing tali? Ya, kita gambar dulu diagram benda bebasnya ya. Untuk tali ini ada T1 arahnya ke bawah, T2 serong kanan ke atas, T3 serong kiri arahnya 30 derajat ya. Kemudian benda ini dia terkena gaya gravitasi, gaya beratnya
100 Newton arahnya ke bawah. Nah, kalau kita sudah menggambar diagram benda bebas dengan benar ini, ya. Nah, kita perhatikan di sini dalam keadaan setimbang untuk T1 sama dengan W, ya. Jadi berlaku sigma F sama dengan 0 tadi. Nah, arah ke atas sama dengan ke bawah sama dengan 100, ya. Untuk menghitung T2 dan T3, kita perlu membuat sumbu bantuan, ya, sumbu koordinat untuk bantuan, ya. Jadi ini kita buat sumbu koordinat dalam arah sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk T1 dia berada di sumbu Y, untuk T2 dia miring, karena itu dia perlu diproyeksikan ke sumbu X. Jadi T2 cos 60, proyeksikan ke sumbu Y, T2 sin 60. T3 juga gitu, miring, perlu diproyeksikan ke arah sumbu X, T3 cos 30, ke sumbu Y, T3 sin 60. Nah, kalau kita sudah proyeksikan, barulah kita terapkan hukum Newton, ya. Karena bendanya diam, berlaku sigma F sama dengan 0. Pertama kita cari dulu, kita hitung dulu jumlah gaya-gaya yang sejajar dengan sumbu Y, ya. Gaya-gaya yang berada pada sumbu Y, yaitu T2 sin 60 ini plus, T3 sin 30 juga plus karena ke atas arahnya. Untuk arah ke bawah T1 ini minus, ya. Jadi ini plus, ini minus, disama dengan kan 0, maka ketemu persamaan 1. Nah. Yang kedua, jumlah gaya-gaya ke arah sumbu X, ya. Ini T2 cos 60 plus min T3 cos 30, ini min, ya. Karena dia arahnya negatif, disama dengan 0, ketemu persamaan 2. Nah, persamaan 2 dimasukkan ke persamaan 1, ini hasilnya, maka ketemu T3 nya 50 Newton. T3 50 Newton berdasarkan T2 ini, T2 nya akar 3 kali T3, jadi T2 sama dengan 50 akar 3 Newton. Nah, dari sini bisa kita hitung tadi T1 nya 100, T2 50 akar 3, T3 nya 50 Newton. Nah, gini. Contoh yang kedua, sebuah benda masanya M ditarik oleh gaya F. Nih. Nah, kemudian ditanya, berapa besar tegangan tali T dan besar gaya F agar benda M naik ke atas dengan kecepatan tetap sebesar 5 meter per sekon. Nah, di sini ada kata kunci kecepatan tetap. Karena kecepatan benda tetap, maka berlaku hukum Newton pertama, ya, hukum Newton pertama. Tetapi langkah awalnya selalu kita menggambar diagram benda bebasnya dulu. Untuk ini kita gambar W, T, kemudian F dan T dan ini, ya. Setelah kita gambar diagram bebas, kita terapkan hukum Newton, ya. Sigma F sama dengan 0 karena kecepatannya konstan. Nah, maka kalau kita lihat benda M ini ke arah ke atas T digoreng arah ke bawah W sama dengan 0, maka T sama dengan W sama dengan 100 Newton. Kemudian untuk mencari F ini kita lihat titik di sini, sigma F sama dengan 0, Fx. T ini positif, F nya negatif, ya, maka T min F sama dengan 0. Ya, maka F sama dengan T sama dengan 100 Newton. Nah, itulah cara-cara menyelesaikan menggunakan hukum Newton pertama. Jadi kata kuncinya pertama adalah kalau kecepatan benda tetap, maka jumlah resultan gayanya harus 0. Atau sebaliknya, jika resultan gaya yang bekerja pada benda 0, maka kecepatan benda tersebut harus konstan atau tetap. Nah, di sini ada satu prinsip, ya. Prinsip ini hanya berlaku untuk pengamat yang berada dalam kerangka acuan yang tidak dipercepat, ya. Jadi hukum Newton ini berlaku kalau pengamatnya berada dalam kerangka acuan yang tidak dipercepat, tidak mengalami percepatan.
Sehingga kerangka acuan ini disebut sebagai kerangka acuan inersial. Ya. Ada keberatan filosofis ini terhadap konsep ini ya, karena sulit untuk secara tepat mendefinisikan bahwa kerangka acuan inersial ini ya, kecuali sebagai kerangka acuan di mana hukum Newton tersebut berlaku. Itu aja ya. Untuk formula alternatif di luar skop kuliah ini ya Anda tidak perlu khawatir ya, bisa Anda cari sendiri di materi-materi yang lain ya. Oke. Nah, ini untuk hukum Newton yang kedua kita bahas pada video berikutnya ya. Sampai di sini pembahasan kita tentang hukum Newton pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.